Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk dalam hadirat Tuhan, mengenang karya Tuhan menebus dosa kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, karya-Mu Tuhan, selamatkanku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, Kau selamatkanku dan pulihkanku. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Oh, tercurah untuk menebus hidupku. Demikian Tuhan, rasa syukur kami akan karya penebusan-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Judul perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkap dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Pernahkah kamu membaca nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Amin. Bapak Ibu, tensi ketegangan antara Yesus dan para imam kepala dan ahli Taurat, serta tua-tua Yahudi, Israel semakin tinggi di Yerusalem. Setelah di perikop sebelumnya, mereka mempertanyakan tentang kuasa Yesus, dan mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Yesus dengan sengaja menceritakan sebuah perumpamaan yang syarat akan alegoris kepada mereka. Perumpamaan ini jelas menyinggung bangsa Israel dan menyatakan kesalahan dan hukuman kepada mereka. Perumpamaan ini juga mencerminkan situasi yang terjadi di Galilea pada waktu itu. Banyak petani diminta mengembalikan hasil yang merugikan oleh para pemilik tanah atau kebun. Pembukaan perumpamaan mengutip dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2 yang secara alegoris menunjuk kepada bangsa Israel dan Allah. Dalam perumpamaan ini, para hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur adalah para nabi dan Yesus yang dialegorikan sebagai anak pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri dan para penggarap adalah bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh para penggarap sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap para nabi dan puncaknya kepada Yesus. Para hamba dipermalukan, dianiaya, dan dibunuh. Begitu juga perlakuan para penggarap terhadap anak pemilik kebun anggur. Anak pemilik kebun anggur pun dibunuh. Dan ini merujuk kepada kematian Yesus yang sebentar lagi akan dihadapi. Kematian sang anak mendatangkan murka pemilik kebun anggur. Ini adalah hukuman Allah kepada bangsa Israel. Respon para pendengar menunjukkan penolakan kepada Yesus. Seperti cerita di dalam perumpamaan. Mereka berusaha menangkap Yesus. Nah, sekarang bagian yang kita akan renungkan. Mengapa bangsa Israel mendapat hukuman Allah? Jawabannya jelas melalui perumpamaan ini. Penggarap kebun anggur tidak menepati janjinya kepada pemilik kebun.
mereka enggan menyerahkan sebagian hasil kebun dan pada akhirnya ingin menguasai kebun itu. Para penggarap kebun anggur ini mengingkari janjinya, mencerminkan watak atau karakter pemberontak melawan sang pemilik kebun. Mereka melanggar perjanjian yang mereka buat bersama pemilik kebun anggur. Begitu juga dengan Allah yang telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel untuk menjadikan mereka bangsa yang besar. Namun mereka, bangsa Israel, memberontak kepada Allah. Para nabi silih berganti datang menegur, namun mereka aniaya, bahkan mereka bunuh. Pada zaman Yesus merupakan puncak pemberontakan mereka kepada Allah. Mereka menolak dan membunuh anak Allah. Sifat pemberontak atau melawan inilah yang menjadi penyebab mereka mendapat murka dan hukuman Allah. Yesus datang sebagai anak Allah menawarkan keselamatan. Tapi keselamatan yang adalah anugerah itu harus diterima dengan kerendahan hati, dengan menyadari keberdosaan kita. Allah menyelamatkan mereka yang rendah hati, mengakui kesalahan mereka, menerima Yesus dengan iman percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah berita firman hari ini. Untuk menjadi pengikut Kristus, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan diri dari sifat pemberontakan. Tanggalkan ego kita, pikul salib, dan terima Yesus dengan kerendahan hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selanjutnya kita berproses dalam mentaati Dia seumur hidup kita. Sampai Tuhan membentuk kita terus sampai kita serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian hari ini limpah dengan kasih-Mu karena Engkau mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Kristus yang adalah putra tunggal-Mu, Kau kirim untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan kami telah menerima anugerah itu dengan kami menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini kami terus berproses dalam kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus, supaya kami juga mewarisi kerajaan Allah, kekekalan di dalam Engkau. Terus bimbing kami oleh Roh-Mu dan firman-Mu Tuhan, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk persiapan ibadah esok minggu. Dari mulai hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Didi, urapi Tuhan menjadi saluran berkat yang baik bagi setiap umat-Mu menangkap isi hati Tuhan dan menyampaikan kepada umat Tuhan, sehingga umat Tuhan peroleh suluh dan terang bagi jalan mereka menapaki kehidupan hari demi hari di dalam mengikut Engkau. Tolong persiapannya, sempurnakan kesehatannya, sehingga menjadi berkat bagi semua umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim worship, leader, singer, tim musik, tim multimedia yang akan menyiarkan ibadah ini secara online maupun juga streaming. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, menguduskan mereka semua dalam pengurapan yang sama, sehingga pelayanan mereka semua boleh menjadi berkat dan memuliakan Engkau. Beri cuaca yang baik, beri keamanan, supaya umat Tuhan dapat berhimpun, yang beribadah di rumah Tuhan juga melawat dan mempersiapkan hati mereka bertemu Engkau secara pribadi. Demikian Tuhan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.